لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Ya, kita mulai saja. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum mengadopsi anak. Ini di antara hukum jahiliyah yang masih hidup di Indonesia. Mengadopsi itu artinya mengangkat anak jadi anak sendiri, jadi ahli waris. Ya, di kita itu begitu. Pakai surat menyurat, Bu. Ya, nanti binnya pun jadi ke anak kandungnya kepada yang mengadopsinya. Alasan orang mengadopsi anak macam-macam. Ada yang karena tidak punya anak sama sekali, mengadopsi. Ada yang karena memancing. Sudah menikah 10 tahun tidak kunjung anak, tidak kunjung punya anak, mancing. Ini mitos, ini mah mitos. Ya. Tapi saya setelah mancing ini dapat anak, ya kebetulan aja itu. Ya, ada lagi yang karena kasihan anak ini dibuang oleh orang tuanya. Ada yang dibuang di depan rumah. Ada orang, ini bayi siapa? Diadopsi. Ada yang ditinggalkan di klinik bersalin, ditinggalkan di rumah sakit. Suster, kemana ibuna? Kabur. Biasanya nu kabur gitu teh anu hamdan. Hamil duluan. Oh, hamil duluan. Hamdan. Sebelum ke makalah begini, Bu. Bahayanya adopsi begini. Ya, begini. Coba saya buat ilustrasi dulu. Mungkin kita tidak mengalami, tapi kalau ada orang bertanya, kan kita bisa jawab. Saudara kita mengalami tidak bertanya, kita bisa kasih tahu. Ya, sebab kalau kemungkaran ini berbahaya, kita diam saja, apa kita tidak punya tanggung jawab moral di akhirat? Coba saya kasih ilustrasi dulu. Ya, secara umum kita sudah tahulah hukum adopsi seperti apa. Begini, Bu, bahayanya begini. Ini ibu bapak. Jadi mengapa mengadopsi itu hukumnya haram? Karena bahayanya ngaremet, Bu. Apa itu ngaremet? Merambat, begitu. Ya, kemana-mana. Ini ibu bapak yang lain. Ini punya anak. Laki-laki, perempuan, laki-laki, misalkan. Ya. Nah, hanya anak pertama ini anak adopsi. Kalau si ibu bapak ini tidak mengetahui, itu budak saha teu apa, da menang manggih misalkan, dapat nemu ditinggalkan di rumah sakit, ya dia mau diberitahu bagaimana. Nah, tapi kalau tahu, beritahu, si anak kasih tahu. Betul, dia tidak tahu. Tapi si orang tua harus kasih tahu, saya bukan ibu bapak kamu yang asli. Ya. Coba, Bu. Sebab begini, kalau si ibu bapak tidak kasih tahu, ya misalkan ini ada adopsi, tidak kasih tahu, ya, nanti masalahnya tidak sederhana. Bagaimana kalau ini begini, ibu bapak ini punya anak nih, misalkan perempuan laki-laki, ya. Dari mengadopsi ini, kalau disembunyikan, bisa menghalalkan yang haram, bisa mengharamkan yang halal. Contoh. Sebenarnya ini boleh tidak nikah dengan perempuan ini? Boleh. Sebetulnya kan boleh. Tapi kalau disembunyikan karena dina kartu keluarganya anak pertama, anak kedua, anak kandung, statusnya anak kandung,
Jadi boleh tidak? Tuh, jadi tidak boleh. Kira-kira petugas KUA berani tidak menikahkan kalau dina kartu keluarga anak kandung dua-duanya? Tidak akan berani. Padahal ini bukan anaknya, bahaya. Yang asalnya nikah ini halal jadi haram karena di anak kandungkan. Ini kan asalnya halal jadi haram. Ini menikah dengan ini boleh tidak? Boleh? Boleh. Tidak boleh. Boleh. Iya, ini anaknya ini. Oh itu. Oh iya. Misalkan kalau ini anak dari ibu bapak ini, tapi karena disembunyikan, kumaha lamun bobogohan yang ieu. Iya. Mungkin tidak? Mungkin bobogohan, bertemu di pabrik, bertemu di kantor. Mungkin tidak ketemu dengan ini, dengan keponakannya. Kan sama haram. Yeah. Ini menikah dengan si L, punya anak perempuan, kumaha lamun bobogohan ka dia? Atau dengan adik ibunya, kakak bapaknya, wah bunga rempet masalah. Ya. Kalau dia tidak tahu, tapi mah tidak tahu ibu bapaknya boleh, tapi dia kasih tahu. Iya. Kalau tahu, beritahu tak ibu bapak kamu ini bibi kamu yang asli, ini uaknya, ini bibi dari bapak, beritahu. Beritahu, sebab masalahnya nanti ini darah ini. Coba kalau tidak dikasih tahu, ayo nikah jeung adik ibu na. Kita tidak jeung bibi na nikah. Ternyata anaknya cacat, jarempe PKB, apa tidak punya tanggung jawab moral. Mungkin yang menikah nama tidak tahu, tidak berdosa, ini yang tahu. Nah begitu Bu, masalahnya. Terus waris. Kalau si bapak ini wafat, si L ini dapat waris tidak? Tidak. Seharusnya tidak, karena di kartu keluarga anak kandung jadi dapat. Maka dia mengambil hak orang lain dengan cara tidak benar. Tuh, gitu. Nah, lalu bagaimana tuh solusinya? Nanti ya, sebelum solusi, ketika ini wafat, kan harusnya ini dapat waris, jadi terhalang. Ini nu kuduna terhalang, jadi dapat waris. Jadi masalah nanti karena hukum waris, karena hukum nikah, karena hukum saudara. Ya, ibu bapak pilih nanti mengukut anak angkat. Bukan tidak boleh mengukut anak angkat, silahkan. Tapi jangan diadopsi. Diadopsi mah pakai surat adopsi. Nanti dina akte jadi anak kandung. Nah itu yang haram itu. Sebab nanti mengubah status waris, mengubah, waduh ngaremet banyak. Nah kalau mau mengangkat anak angkat, caranya administrasi di kita bahasanya anak angkat. Ibu misalkan ada bayi yang keluarganya meninggal karena suatu musibah, apa tsunami, apa banjir bandang, longsor, tabrakan. Bayinya biar sama saya urus, boleh nggak? Boleh. Bagus, seperti ibu mengurus anak sendiri. Ya, nah hanya statusnya begitu. Dan nanti kumaha surat menyurat boleh uruskeun, bisa Bu. Bahasanya anak angkat. Jangan pakai anak kandung. Ada anak angkat. Kayak di kartu keluarganya anak angkat begitu. Ari adopsi mah kada aya surat adopsi. Tapi nanti walaupun sudah di kartu keluarga bahasanya anak angkat, tapi kan tidak jadi mahram. Ya, kalau anak itu masih kecil, ku ibu bisa dipangku. Kalau tos bujang sudah 30 tahun, cun mama, kade. Terus kalau anaknya perempuan dengan ibu aman, perempuan mah. Dengan ayahnya kalau masih kecil dipangku. Kalau anaknya sudah besar, neng sini sun papa padahal mah bantu. Nah itu. Bagaimana cara kita menyampaikan kepada caranya mah teknis. Nah, diantisipasi tadi di aktenya anak-anak. Saya mau kita bercerita dulu sebentar Pak. Boleh ya? Boleh. Ada seorang, saya anggap dia sudah seorang ustadz juga ya. Terus anak itu diambil dari bayi, terus kebenaran dia keluarga orang mampu. Sehingga anak itu ditinggalkan, diberikan harta, dikasih rumah, dikasih
Ya seperti anak Fasilitas lah. sendiri aja Nah mungkin. sama bapak angkatnya tuh bin bapak angkatnya. Terus harta itu dibalik nama sama dia, jadi punya 2 akte rumah tangga apa, sertifikat rumah itu punya 2. Nah, anak itu sekarang sudah mahasiswa perempuan. Ya itu tadi kalau mau sekolah mau berangkat cium pipi kiri cium pipi kanan. Dengan bapak angkatnya itu. Dan bapak angkat itu dan bapaknya kiai. Iya. Nah, Nah itu Ya, yang saya katakan begini. bagaimana kita Hukum menyampaikan. hukum ini hukum Quran hadis. Quran hadis itu aturan ilahi. Siapapun yang melanggar berdosa. berdosa. Mau kiai, mau santri, mau pejabat, mau penganggur Jawa Barat, Kitanya tahu mau tukang cukur, mau gubernur. Ya, ketentuan seperti itu. Ya. Nah, sebetulnya ada solusi. Kita kasih tahu saja, Bu. Kasih tahu itu tidak boleh, itu bukan anak angkat. Nah, bisa Bu, anak angkat bisa jadi mahram. Ya. Kalau anaknya perempuan, kalau dengan ibu angkatnya kan aman sesama perempuan. Bagaimana dengan bapaknya? Cara supaya jadi mahram bagaimana? Ditikah saja. Jadi istri kedua, nanti omongan. Itu bapak-bapak kumpul jangan tinggalin. Dikukul aja kawin bener. Kalau memang cintanya di tengah jalan kan itu skenario ilahi. Ngan ulah ngahaja ngukut yang kini kawin geus gede sama. Satu itu solusinya ditikah supaya tidak teragap cek orang Sunda mah teu kagok. Kalau tidak ditikah diomongkeun ya abi boga keneh pamajikan. Kalau tidak bisa ditikahkan dengan anak laki-lakinya supaya jadi mantu. Kan mahram. Iya, iya. Kalau urusan bagi-bagi harta mah ada aya masalah. Jangankan ke anak angkat, ke abi ge kenging bro-broan. Saya bukan anak angkat ibu, ibu bro-broan ke abi, sana badenya. Ya, siapa yang akan melarang? Nah, itu masalahnya tadi cerita-cerita. Ya, kita mah mengingatkan saja. Kalau sudah diingatkan, abios da abi ngartos, ya sudah. Udah kurang untuk kudu mantau wah, cepika-cepikinya sebarangkali sehari capek. Biar malaikat raqib atid yang mencatatkan. Jadi solusi kalau anaknya perempuan ditikah atau ditikahkan dengan anak laki-lakinya jadi mantu. Kalau anaknya laki-laki kan dengan bapaknya aman, dengan ibunya. Maknya ditikah sama ibu angkatnya, paling ditikahkan sama perempuan jadi mantu itu satu. Kalau tidak ada, ini mah kalau tidak usah ngikut mah ada masalah. Justru ini tuh bertanya karena ada masalah. Bagaimana caranya disusuan? Oh, Boleh disusul. disusui. Kalau seorang ibu yang mengangkatnya sedang menyusui anaknya yang dikubur laki-laki, ya. Kalau perempuan mah kan sudah nggak ada masalah. Iya, iya. Ini yang diangkatnya laki-laki. Laki-laki. Supaya aman dengan ibunya sesuai. Bagaimana kalau sudah besar? Boleh disusuan? Boleh, tapi jangan langsung nyusuannya. Sembarangan. Caranya disedot dulu asinya. Disedot kanu gelaskeun. Diminum. Mengapa saya harus minum? Supaya kamu jadi anak si susu ibu. Begitu. Ya kalau besar mah jangan langsung, bahaya. Bahaya. Jadi cuma cukup sekali minum air susunya. Cukup. Sekali 5 ya. isapan kan, kalau 1 gelas lebih dari 5 isapan, komo 3 liter. Tapi nyusuna kudu aya asi ulah ngempeng. Ini supaya sesusu ngemoal tiasa. Kan ini mah ngempeng atuh. Nah itu. Nah sekarang kita baca ayatnya. Kesimpulannya sudah, tapi kan kita harus tahu kronologis bagaimana sampai diharamkan. Karena yang pertama kali mengadopsi itu Nabi. Dan oleh Allah ditegur. Akhirnya Nabi pun ke anak angkatnya, kamu anak orang itu lagi ya, tidak jadi anakku. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum dzalikum qaulukum bi afwahikum wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil
ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum walaisa 'alaikum junahum fima akhta'tum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahima. Siapkan pulpen, siapkan patlot. Nanti banyak keterangan yang saya tidak mungkin tulis semua di sini. Seperti yang kasus begini. Ya, mengapa jadi haram? Jadi haram itu bukan penyandaran anak kandungnya, tapi akibat dari penyandaran itu apa? Itu kan ya akibatnya. Nu asalna haram jadi halal, nu asalna halal jadi haram. Nu asalna ahli waris jadi bukan. Yang asalnya bukan ahli waris. Nah itu ngaremetnya ke sana. Dia Allah maksudnya tidak menjadikan anak-anak angkat kamu sebagai anak kandungmu sendiri. Jadi maksudnya tidak boleh anak angkat jadi anak kandung, tidak boleh. Dan kumaha abi bisnya ahnya nama saya. Ibu punya anak 3 nu asli, anak angkat 1. Mengurus sama, tidak boleh begini. Anak asli mah sekolah diberikan KS dulu, anak puput mah SDW cukup. Tidak boleh begitu. Tidak boleh. Yang satu sekolahnya favorit, iya mah nu di tetangga we nu masuk jam 7 setengah 8 geus keluar. Jangan begitu. Ieu mah balanja teh ka Sapira, ieu mah di Astana Anyar we nu 100.000 tilu sateok. Sakali nyeuseung beak warnana kabeh. Jangan begitu. Ya, kalau ibu mengurusnya di rumah, samakan kasih sayang pengurus, hanya ada batas-batas yang harus dijaga. Terutama kalau dia sudah dewasa. Urusan harta bab. Yang sudah menikah dapat jatah rumah, semua. Ngan lamun waris, wayahna tidak dapat. Mengapa? Karena yang bagi waris mah bukan kita, Allah. Orang mati itu tidak bagi apa-apa. Hanya mau ngebagi pembe. Kalau hibah silakan. Jangankan ke anak angkat. Ada orang menghibahkan kepada saya, kan sah-sah saya. Hibah Ustaz abi gaduh 300 juta hibah sok kumaha Ustaz kanggo ka pesantren madrasah kan boleh. Apalagi ke anak angkat. Apalagi bagusnya hibah itu kalau ada kekhawatiran cekcok nanti dengan yang lain, ada saksi, ada bukti. Ya, misalkan ibu punya tanah 4 kapling, yang 1 kapling kan ibu hibahkan kepada seorang kiai, diwakafkan, saya nak begitu, supaya nanti putra-putra ibu tidak nuntut yang ini. Ari kitu mah putra-putra abi mah saroleh, cukuplah teu aya saksi ge da saroleh aman. Tapi kan tidak mungkin, tidak mustahil menghadapi orang-orang nu teu saroleh. Ari saroleh mah aman. Salah satu saja ada keluarga yang tidak soleh ramai we. Komo warisme. Hibah mah boleh dan tidak ada aturan. Lebih dari 1/3 pun tidak apa-apa. Ibu punya anak 4 yang sudah menikah dikasih rumah. Rumah. Dihitung-hitung lebih dari 2/3 yang sudah dihibahkan ke anak-anak boleh. Tidak ada masalah. Tapi tetap waris keun aya. Hibah mah ratakeun, kalau waris kan Allah sudah mengatur. Sami hibah mah anak laki-laki perempuan. Sebelum meninggal. Kalau hibah mah pemberiannya sebelum meninggal masih hidup. Jadi ya betul. Supaya orang tua nanti melihat hasil dia dimanfaatkan oleh anaknya. Selanjutnya, yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja. Jadi orang yang memanggil anak angkat menjadi anak mami, anak papi, itu kan hanya pengakuan di mulut. Kalau hanya sekedar di mulut, is okay lah, tidak apa-apa. Jangankan ke anak angkat. Ibu kepada saya, abi mah ka Ustaz Dudi teh asa ka budak sorangan.
Boleh tidak begitu? Boleh. Apa dengan begitu jadi saya boleh dipeluk oleh ibu? Enggak. Sembarangan. Kalau hanya sekedar di mulut mah tidak apa-apa. Begitu sembarangan. Abi ayah bu dengan jamaah-jamaah tertentu asaka ibu nyaliraan ya ya. Ya karena saking seringnya bertemu asa gitu. Tapi benar Ustaz, saya dulu dengan Pak Mutakin ya, dengan Pak Bali rumah dia itu kan cium tangan gitu. Lalu saya katakan, Pak bukan Sahara. Lalu beliau balik bertanya, Ida bogo ke Abi? Gitu. Jawab Pak Mutakin. Memang Ida bogo ke bapaknya gitu. Kan nganggap anak. Salah cium-cium Memang salah tidak. aja gitu. Memang tidak bogoh, tapi kan kalau bukan mahram tidak bogoh. Haram. Walaupun saya saking dekatnya dengan ibu tidak bohong. Ya. Jangankan cepika-cepiki, kamu kukap kekep begitu. Tua toel wae tidak bohong. Ya, kalau ngobrol, ya itu pun jangan berdua. Ada teu aya naon ulah. Ulah. Begitu. Salah jeung Nah, mana gitu. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dia menunjukkan jalan yang benar. Tuh, panggillah anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Kalau diketahui ibu menemukan anak mau di depan rumah, di klinik bersalin di mana ini, ternyata diketahui sok dina aktekan ke bapak. Urang mah hanya sekedar kanya karunya di ditu mah tinggali bapana balangsa karunya sok di dieu. Urang majukeun supaya jadi jelema teu jadi jurig begitu. Manya ngurus jelema jadi jurig. Ya kan boleh kita begitu. Panggil dengan bapak-bapak mereka. Itu lebih adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka panggillah anak itu sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula kamu. Maula itu anak angkat yang diurus anak angkat. Maula itu pengertiannya ada dua bunyi Islam. Ada anak angkat, panggilannya maula. Yang kedua hamba sahaya yang dimerdekakan. Tapi kan di kita tidak ada. Nanti ada di bawah. Nanti ada di bawah. Ibu punya hamba sahaya misalkan, terus ibu merdekakan sudah kamu bebas, maka hamba sahaya itu jadi maula ibu, jadi ahli waris kalau maula hamba sahaya. Hamba sahaya boleh, hanya kalau ditikah